Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alay itu bukan saja pada saat kita nulis status kita pakai huruf besar, huruf kecil, dan gabung dengan angka. Alay itu bukan saja pada saat kita tulis nickname kita itu Abdi Celalu Cayang Bunda. Alay itu bukan saja pada saat kita tulis kita bekerja di mana, kita tulis di situ bekerja di PT Mencari Cita Sejati. Bukan cuma itu. Kategori alay itu bisa juga kita kasih kepada orang-orang yang selalu pamer kemesraannya di media sosial. Hari jadinya itu dirayakan tiap bulan, bahkan ada yang tiap minggu. Pamer-pamer semua pemberian pacar, difoto, terus diposting di media sosial. Pada saat ngobrol dengan pacar, pacar bilang, "Kamu sudah makan belum?" Nah, itu di-capture it, dimasukin ke Facebook, dimasukin ke story Instagram, terus katanya, "Ih, si bawel rempong amat." Terus ada juga tiap menit, tiap detik foto selfie di-share di media sosial ya, berkali-kali. Satu hari itu bisa sampai 4 kali, 5 kali, bahkan 10 kali. Orang-orang alay juga ada yang nyindir-nyindir yang nggak jelas di sosial media, nggak tahu ditujukan sama siapa. Yang penting nyindir aja terus, kerjanya nyindir terus. Itu juga bisa dikategorikan alay. Ada lagi selalu debat kusir di kolom komentar politik, olahraga, dan semuanya ya, sampai memakan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari gitu ya. Ada juga yang selalu live di Instagram dan gak tahu live-nya itu buat apa gitu. Pokoknya alay dan berlebihan lah. Materi saya kali ini itu tidak ngebahas mengenai orang yang sering menggunakan media sosial untuk branding atau untuk jualan atau untuk bagusin bisnisnya di media sosial ya. Tidak, karena media sosial sebenarnya kita bisa pakai untuk sebagai daya ungkit kehidupan kita. Kita mau cari value di media sosial. Jadi bagi Anda yang mendapatkan value atau keuntungan dari media sosial ya teruskan gitu, karena memang itu fungsinya gitu. Nah, hari ini saya mau bahas ada 5 akibat apabila kita alay atau terlalu overacting di media sosial. Yang pertama, kalau kita terlalu alay di media sosial, itu akan bisa menghabiskan waktu. Kalau menghabiskan waktu untuk jualan, untuk branding, untuk cari-cari pengetahuan dan lainnya gitu, untuk sebagai nilai value seperti yang saya jelaskan dari awal, itu tidak masalah gitu ya. Tapi kalau menggunakan sosial media itu untuk hal-hal yang tidak jelas, ya pasti akan sangat membuang waktu. Anda bisa bayangkan berapa banyak waktu kita untuk memakai media sosial itu hanya untuk scroll dan cek notifikasi yang tidak jelas. Bangun tidur, minimal kita sejam sampai 3 jam ngecek like, comment, love yang status kita buat kemarin. Kita balas-balesin semua komentarnya, ngelihat story-story teman dan berbagai macamnya. Padahal waktu pagi itu, waktu bangun tidur itu adalah waktu yang paling produktif atau waktu yang paling menentukan 24 jam kita ke depannya itu akan jadi seperti apa. Akan bad mood kah? Bete kah? Ceria kah? Bahagia kah? Dan sebagainya. Itu ditentukan bagaimana kita mengelola pagi kita. Bayangkan kalau 1-3 jam yang kita pakai untuk scroll-scroll yang gak jelas di media sosial itu, kita alihkan ke misalnya membersihkan kamar. Itu 3 jam ke depan bukan cuma kamar Anda yang bersih, tapi kamar tetangga Anda, kamar mantan Anda pun bisa bersih karena waktunya itu lama sekali. Bayangkan kalau waktu 3 jam itu Anda pakai untuk olahraga, Anda pakai untuk lari, Anda pakai untuk bersepeda, Anda pakai untuk berolahraga jenis lainnya. 3 jam itu udah luar biasa banget, udah bisa bikin badan Anda sehat. Bayangin, 1 hari 3 jam Anda pergunakan untuk olahraga. Selama 1 minggu ya udah 21 jam, sehat banget badannya gitu. Tapi ya itu tadi, karena kita terlalu terbuai dengan media sosial, akhirnya apa? Waktu yang harusnya produktif untuk olahraga, ngebersihin dan semuanya itu ya kita pakai hanya untuk media sosial yang tidak ada gunanya. Belum lagi kalau kita terlibat debat online. Misalnya Anda mau debat siapa pesepak bola yang paling hebat di dunia ini antara Ronaldo dan Messi. Nggak akan ada habisnya. Karena kalau yang namanya orang benci, ya benci saja. Kalau yang namanya suka, mau orang bilang sejelek apapun, dia akan tetap suka gitu. Tapi apa gunanya bagi kita? Kita keluar, kita ke kampus, kita kerja, kita masih pakai naik motor. Messi dan Ronaldo pulang kampung, mereka naik jet pribadi. Kita sibuk berdebat siapa yang terbaik dari antara mereka.
tapi kita lupa dengan diri kita sendiri gitu. Habis debat, buka Google, cari data, debat lagi, buka Google, cari data, nggak habis-habis. Akhirnya waktu-waktu produktif kita jadi terbengkalai. Karena memang seperti itu yang namanya media sosial kan tidak seperti dunia nyata gitu. Banyak sekali orang-orang yang melakukan debat di media sosial itu seperti harimau, seperti singa. Pada saat ketemu di dunia nyata ya seperti tikus, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi akibat pertama apabila Anda terlalu overacting di media sosial adalah sangat membuang-buang waktu Anda. Yang kedua, privasi Anda akan berkurang karena apa-apa diposting, apa-apa status, kamar mandi posting, kamar mandi status, dan sebagainya. Orang-orang yang jadi temanmu di dunia maya, yang bukan temanmu di dunia nyata, itu sampai tahu loh rumahmu di mana, pacarmu siapa, dulu sama mantanmu putusnya karena apa, spraymu warnanya apa, sampai dalemanmu aja orang tahu semua gitu. Satu Indonesia, satu dunia orang tahu semua. Saking apa aja dimasukin ke media sosial. Bayangin Anda live IG sama live Facebook gitu ya, di dalam kamar. Anda nggak sadar banyak hal-hal atau banyak gantungan-gantungan privasi yang tergantung, yang Anda tidak sadar akhirnya orang tahu. Oh ini ya, oh dia begini ya, dia begini. Aduh, tidak ada privasi sama sekali. Dan sampai sekarang masih menjadi pertanyaan saya gitu ya. Mungkin Anda yang bisa jawab gitu ya. Kenapa ada orang yang live di Facebook atau live di Instagram hanya naruh handphone terus dia makan gitu. Gitu aja terus, tidak ngomong, tidak ngapa-ngapain, ya udah gitu. 1 jam hanya ngelihatin dia makan gitu. Kira-kira itu maksudnya apa coba? Mungkin ada yang bisa jelasin ke saya, karena sampai sekarang, sampai detik ini saya kalau lihat orang kayak gitu saya bingung gitu. Dia maksudnya apa gitu? Jadi sudah tidak ada privasi sama sekali gitu. Karena semua Anda posting seolah-olah Anda itu kayaknya artis ternama di dunia ini. Orang pengen tahu Anda ngelakuin apa semua. Anda tahu tidak? Orang tidak peduli sama sekali. Tidak ada yang peduli sama sekali. Orang kalau ngelihat Anda kayak gitu, orang akan cuma bilang, ih dia alay. Kayak gitu doang. Yang ketiga, akibat dari Anda terlalu alay di media sosial, Anda akan susah dapat pekerjaan. Loh, apa hubungannya Pak? Zaman sekarang ini, salah satu tolak ukur orang untuk menilai Anda, perusahaan untuk menilai Anda, dari penggunaan sosial media Anda. Misalnya nih, ada 2 kandidat, sama-sama bagus. Dari penilaian semuanya bagus, semuanya bagus. Wawancara, penilaian, dan semuanya ini dua-duanya ini bagus. Jatah cuma 1, sedangkan ada 2 orang ini. Mereka melakukan penilaiannya di mana? Otomatis mereka akan melakukan penilaian di interaksi sosial Anda. Dan yang paling gampang untuk mengecek interaksi sosial di mana? Di sosial media. Jadi mereka akan menuju ke sosial media Anda. Jadi jangan heran kalau sekarang perusahaan-perusahaan kadang bilang, cantumkan sosial media Anda, cantumkan IG Anda, cantumkan Facebook Anda. Supaya apa? Mereka bisa ngelihat bagaimana Anda berinteraksi di sosial media. Dan dari 2 orang itu, setelah mereka ngecek sosial medianya, ternyata yang satu sosial medianya ini mengeluh, sedangkan yang satu share tentang quote-quote yang menarik, penyemangat hidup, dia selalu status-status yang membuat orang jadi ketawa dan semuanya. Otomatis kalau Anda jadi pemimpin perusahaan, Anda pilih yang mana? Pilih yang kedua, pilih orang yang sering status mengenai semangat. Karena walaupun memang status media sosial itu tidak bisa dijadikan tolak ukur, tapi mereka mau nilai dari mana di awal, sedangkan mereka nggak kenal Anda. Otomatis dari sosial media. Jadi kalau begitu Pak, nggak usah bersosial media aja. Bukan begitu, nggak begitu. Sosial media itu, ya tadi saya bilang, kita bisa pakai untuk branding kita. Media sosial bisa jadi portfolio kita supaya perusahaan itu bisa menerima kita sebagai karyawan dia. Yang penting media sosialnya itu bagus, media sosialnya itu keren. Misalnya Anda suka dengan fotografi, Anda posting foto-foto tentang fotografi, ilmu pengetahuan tentang fotografi, dan semuanya. Pada saat Anda melamar di perusahaan fotografi, perusahaan lihat dan mereka bilang, ini orang ini tertarik banget dengan bidang fotografi, jadi sangat cocok dengan profil perusahaan kita. Nah, itu dia keren gitu. Yang keempat, akibat terlalu alay di sosial media, yaitu berkurangnya interaksi sosial. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang terlalu over di sosial media, tolak ukur kebahagiaan dia adalah love, comment, like, dan sebagainya. Bahagia menurut orang-orang yang terlalu alay di sosial media itu bukan ketawa lepas ketemu teman-teman tanpa gadget, ngobrol sharing santai dengan teman-teman tanpa gadget. Bukan seperti itu. Mereka itu terlalu takut apabila mereka ngepost sesuatu itu gak ada yang komen, dan like-nya sedikit dan love-nya sedikit.
mereka itu bisa depresi dengan kondisi-kondisi seperti itu. Janjian ketemu sama teman-teman, pas ketemu di tempat makan kita sudah ditodong dengan handphone. Siapa nih yang datang? Iya, siapa yang datang? Kelihatan ceria di sosial media, tapi setelah kumpul-kumpul sudah sibuk dengan gadget masing-masing, sudah sibuk dengan handphone masing-masing. Boro-boro kita mau cerita satu sama lain, menyemangati satu sama lain, tapi yang kita dapat adalah pulang dari situ ya hampa saja gitu. Hati-hati bila Anda sudah merasa nyaman dengan sosial media dan Anda merasa hampa dengan kehidupan nyata, sedangkan kita bergaul semuanya itu di kehidupan nyata. Kalau Anda sudah merasa nyaman dengan sosial media Anda dan Anda merasa hampa dengan teman-teman Anda, hati-hati, Anda bisa depresi nantinya. Jangan sampailah Anda terlalu overacting di media sosial Anda sampai Anda melupakan dunia nyata Anda melupakan keluarga Anda cuek dengan kamar Anda cuek dengan pergaulan Anda cuek dengan semua orang-orang sekitar Anda. Kenapa? Karena kalau Anda sakit, kalau Anda terkena masalah, siapa yang pertama kali datang dan membantu Anda? Orang-orang sekitar Anda di dunia nyata Anda. Karena tidak mungkin teman dunia maya Anda yang di Bandung sana, yang di Jogja sana, atau di mana-mana itu datang membantu Anda gitu. Mereka cuma kenal Anda di dunia maya, tapi tidak di dunia nyata. Yang kelima, kalau Anda sering alay di sosial media, Anda akan membuat image Anda menjadi buruk. Sering posting hoax, Anda akan dibilang raja atau ratu hoax. Sering posting keluhan, sering posting air mata, Anda akan dibilang raja dan ratu drama. Sering posting kemesraan sama pacar, Anda akan dibilang bucin. Jadi, image tergantung bagaimana Anda memperlakukan sosial media Anda itu. Sosial media itu luar biasa. Sosial media itu banyak nilai yang bisa kita dapatkan apabila kita bisa ngedrive sosial media itu dengan baik dan benar. Kita bisa jualan di sosial media, kita bisa lakukan branding yang bagus di sosial media. Jadi saran saya adalah bijaklah bersosial media. Gunakanlah sosial media sebagaimana fungsinya. Dewasalah bermedia sosial. Posting yang harus diposting dan jangan posting yang tidak harus Anda posting. Bijaklah bersosial media. Semoga sharing santai kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.